Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bab 10 judulnya tentang sholat Jumat. Masih ada kaitannya dengan sholat berjamaah, tapi khusus kita bicara tentang sholat Jumat. Ada beberapa poin yang akan kita bicarakan dalam kajian tentang sholat Jumat. Yang pertama tentu bagaimana pensyariatannya, kemudian juga siapa saja yang diwajibkan untuk melaksanakannya, lalu di manakah tempat yang disyariatkan untuk dilaksanakan sholat Jumat. Ada juga kajian tentang bagaimana azan dalam sholat Jumat, jumlah jamaah minimalnya berapa, dan kemudian juga kaitannya dengan sholat zuhur yang dilakukan setelah sholat Jumat atau orang yang kasusnya tertinggal dari sholat Jumat. Kita bicara yang pertama tentang pensyariatan. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang yang beriman, apabila dipanggil kalian itu untuk salat pada hari Jumat. As-shalah min yaumil jumu'ah. Salat pada hari Jumat. Maksudnya salat Jumat itu sendiri. Fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kalian kepada zikrullah. Zikrullah yang dimaksud di sini adalah salat Jumat itu sendiri. Karena pada dasarnya salat itu adalah zikir, mengingat Allah. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Wa dzarul bai'a, dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Surat Al-Jumu'at ayat 9. Dengan dasar ayat inilah kemudian maka sholat Jumat itu disyariatkan, yaitu sholat yang dilakukan secara berjamaah pada hari Jumat sebagai pengganti dari sholat zuhur, dan wajib dikerjakan khususnya pada orang-orang tertentu, dan tidak wajib dikerjakan oleh orang-orang tertentu yang lain yang nanti akan kita bahas. Kemudian dasar pensyariatan dari sholat Jumat ini juga dikuatkan dengan hadis atau sunnah Rasulullah. Di antaranya adalah hadis Nabi yang bunyinya an Tariq Ibn Shihab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, illa, kecuali yang tidak wajib, mamluk, orang yang menjadi budak, wa mra'ah, dan perempuan, wa sabi, dan anak-anak, wa marid, dan orang yang sakit. Hadis yang lain terkait dengan dasar dari sholat Jumat, sabda Rasulullah, man taraka thalatha jum'in, orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, tahawunan, dasarnya atau katakanlah motifnya itu karena dia melalaikan saja, tahawun, taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan menutup hatinya. Hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Abu Daud, yang ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, dan ada tambahannya diriwayatkan juga oleh Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ada lagi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'ah aw la yakhtamanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwa mereka mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, hendaklah orang-orang berhenti dari apa? Berhenti dari meninggalkan
kewajiban sholat Jumat, artinya mereka wajib mengerjakan sholat Jumat. Atau kalau tidak, kalau mereka tidak mengerjakan sholat Jumat, Allah akan menutup hati mereka dari hidayah sehingga mereka menjadi orang-orang yang lupa. Nah, berdasarkan riwayat-riwayat di atas, maka meninggalkan sholat Jumat termasuk dalam kriteria dosa besar, khususnya buat orang yang memang wajib atasnya untuk mengerjakan sholat Jumat. Tetapi buat mereka yang tidak diwajibkan, tentu meninggalkan sholat Jumat hukumnya tidak berdosa. Tetapi sebagai gantinya, maka wajiblah atas mereka untuk mengerjakan sholat zuhur itu. Jadi lalu siapa saja orang yang wajib dan kemudian sebaliknya tidak wajib untuk mengerjakan sholat Jumat? Kewajiban sholat Jumat ini berlaku pada dasarnya untuk semua umat Islam, tapi khususnya adalah pertama laki-laki. Sedangkan wanita itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, namun wanita boleh hukumnya mengerjakan sholat Jumat. Dikatakan boleh maksudnya kalau dikerjakan maka hukum sholat Jumatnya sah dan kewajiban sholat zuhurnya sudah gugur. Nah, di Indonesia khususnya di Jakarta kurang lazim. Kenapa? Karena sholat Jumat biasanya masjid-masjid itu sudah tidak mampu menampung lagi jamaah. Jangankan jamaah perempuan, jamaah laki-laki saja safnya itu bisa sampai ke luar masjid, beludak sampai ke jalanan, sehingga jalanan seringkali ditutup karena ada sholat Jumat. Ini pemandangan yang lazim sering kita lihat di Jakarta. Seandainya para wanita kemudian diajak juga, maka masjid itu menjadi lebih tidak tertampung lagi. Mungkin jamaah yang di luar masjid bisa 2 atau 3 kali dari jumlah jamaah yang ada di dalam masjid. Dan kalau pemandangan ini terjadinya pada sholat subuh, maka bergetarlah hati orang-orang Yahudi. Sayangnya pemandangan beludaknya masjid itu cuma sholat Jumat. Orang Yahudinya nyantai-nyantai saja. Yang diwajibkan pertama adalah laki-laki dan bukan perempuan. Yang kedua, yang diwajibkan adalah orang yang sehat dan bukan orang yang sakit. Artinya orang yang sakit tidak wajib mengerjakan sholat Jumat, tapi dia boleh meninggalkannya dengan menggantinya dengan sholat zuhur biasa. Yang ketiga, yang wajib adalah orang yang sudah dewasa, yang sudah baligh. Sementara anak-anak walaupun dia sudah mumayyiz, kalau dia belum baligh maka hukumnya tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat. Kemudian yang nomor 4, yang diwajibkan hanyalah mereka yang mukim, orang yang menetap di satu tempat, yang menjadi ahli dari tempat tersebut, penduduk yang ada di tempat tersebut. Katakanlah kalau kita tinggal di Jakarta, maka buat orang Jakarta sholat Jumat di Jakarta itu hukumnya wajib. Tapi kalau orang Jakarta lagi dalam perjalanan, katakanlah musafir, dia mengadakan perjalanan yang jauh, entah dia naik kendaraan darat, udara atau laut, maka selama masa perjalanannya itu dia tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Ketidakwajibannya tidak ada kaitannya dengan tahawun atau melalaikan. Sehingga kalau ada orang sampai 3 kali hari Jumat dia kebetulan berada pada posisi sebagai musafir, tidak dikatakan sebagai orang yang melalaikan sholat Jumat sampai 3 kali. Tidak demikian. Kenapa? Karena Allah memberikan rukhsah, keringanan kepada orang yang sedang musafir, memang untuk tidak sholat Jumat. Atau yang dikatakan mukim itu orang yang memang tinggal di satu tempat, sebaliknya orang yang tinggalnya tidak di satu tempat yang dihuni oleh manusia, misalnya orang yang tinggal di padang pasir atau tinggal di hutan yang tidak ada penghuninya. Kalau di masa Rasulullah itu padang pasir itu kadang-kadang dijadikan tempat hunian, yaitu masyarakat yang nomaden. Orang yang tinggalnya memang di padang pasir berdasarkan musim, berdasarkan kemana hewan-hewan buruan mereka itu berlari. Jadi kadang-kadang mereka tinggal di satu titik di padang pasir itu sehari 2 hari, untuk besoknya kemudian mereka pindah lagi, ketemu di satu tempat,
banyak makanan di sana, katakanlah hewan buruan dan sebagainya. Lalu mereka pasang tenda, bisa jadi sebulan. Setelah itu mereka pindah lagi dan berpindah-pindah terus. Nah, orang-orang seperti ini disebut dengan ahlul bawadi, orang yang tinggalnya tidak menetap, nomaden. Nah, mereka tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat. Itulah yang kemudian diriwayatkan hadisnya, orang-orang yang tinggal secara berpindah-pindah itu, suatu hari mereka masuk ke kota Madinah, yaitu pada hari raya, dan mereka ikut sholat Idul Fitr di Madinah. Nah, sholat Id mereka sebenarnya tidak menjadi kewajiban, cuman mereka ingin ikut sholat Id sekali-kali lah. Karena kalau mereka tinggal di padang pasir, tidak disyariatkan untuk mengerjakan sholat Id. Selain jumlah mereka sedikit, tempat di mana mereka tinggal itu tidak mewajibkan mereka untuk mengerjakan sholat Id ataupun untuk mengerjakan sholat Jumat. Nah, suatu kali pada saat Lebaran itu, mereka masuk ke dalam kota Madinah dan ikut sholat Id bersama-sama dengan penduduk Madinah. Begitu selesai sholat Id, mereka bilang, "Ya Rasulullah, kami ingin kembali ke tempat tinggal kami di tengah padang pasir. Apakah kami harus juga nanti balik lagi untuk sholat Jumat?" Kata Rasulullah, "Enggak harus, kalian boleh pulang. Toh kalian tadi udah sholat Idul Fitri atau Idul Adha pada pagi harinya." Nah, hadis inilah yang kemudian sering diterjemahkan atau sering dipahami oleh orang, bahwa kalau Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat, maka tidak wajib untuk mengerjakan sholat Jumat. Padahal sebenarnya yang Rasulullah bolehkan untuk tidak ikut sholat Jumat itu ahlul bawadi, mereka yang memang bukan penduduk Madinah. Sedangkan yang tinggal di Madinah tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa kalau paginya udah sholat Id, berarti siangnya tidak perlu sholat Jumat lagi. Nah, yang dikatakan kepada mereka siangnya tidak usah sholat Jumat lagi, memang bukan penduduk Madinah. Mereka tinggal di Sahara, mereka tinggal di padang pasir, dan mereka memang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Jadi kalau mereka datang ke kota Madinah, ada sholat Id mereka ikut. Tapi kalau setelah itu mereka mau pulang dan tidak ikut sholat Jumat, ya tidak bisa disalahkan juga. Karena pada dasarnya orang yang tinggal di luar pemukiman penduduk, di padang pasir yang luas, apa di hutan atau di daerah yang tidak ada penghuninya sebagai manusia, pada dasarnya mereka memang tidak Allah wajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat. Yang nomor 5, yang Allah wajibkan kepada mereka untuk mengerjakan sholat Jumat hanyalah mereka yang statusnya manusia merdeka sempurna. Sedangkan orang yang statusnya sebagai budak, maka Allah tidak wajibkan bagi mereka sholat Jumat. Tapi tetap mereka wajib, kalau mereka beragama Islam, tetap wajib sholat zuhur. Jadi budak ini tidak wajib sholat Jumat. Maka kalau hari ini ada orang pengen hari Jumat nggak usah sholat Jumat, ya jadi budak aja lah. Jadi budak itu nggak wajib untuk mengerjakan sholat Jumat. Ya biasa, dia bisa dia sholat zuhur aja. Atau jadilah anak-anak, atau jadilah anak perempuan, atau jadilah musafir, atau jadilah orang yang tinggalnya di daerah tidak berpenghuni. Kepada mereka itu Allah tidak wajibkan sholat Jumat. Sedangkan orang yang tadi dikatakan sebaliknya, laki-laki kemudian sehat, baligh, mukim di satu tempat di mana dia bukan musafir dan dia adalah seorang yang merdeka, bukan hamba sahaya, maka ada kewajiban yaitu untuk mengerjakan sholat Jumat. Hadis yang mendasari bahwa budak, kemudian perempuan, kemudian anak kecil atau anak orang yang sedang sakit itu tidak wajib mengerjakan sholat Jumat adalah hadis yang tadi saya bacakan. Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Mengerjakan sholat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, fi jama'atin, dalam bentuk sholatnya berjamaah, illa arba'ah, kecuali 4 orang, yaitu hamba sahaya, abdul mamluk, aw imra'ah atau perempuan, aw sobi atau anak-anak, aw marid atau orang yang sedang dalam keadaan sakit.